Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul nabiyil karim. Wa ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya di pagi hari yang penuh berkah ini. Allah hubungkan kita dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan Allah memberikan kepada kita untuk terus menambah amal saleh kita. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita tunaikan mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas qudwah hasanah kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian dan kami hormati para asatidz, para sesepuh dan bibi sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lingkungan, terkhusus Ketua DKM Masjid Al-Husna Komplek CGR 1, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis ini mari kita buka sama-sama membaca umum kita Suratul Fatihah. Kita niatkan untuk kesehatan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, terkhusus jamaah Masjid Al-Husna. Apabila ada yang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, dan Allah mudahkan dalam setiap aktivitasnya pada ibadah. Al-Hadiyyah wa kunatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan suatu Fatihah yang kita baca menjadi doa untuk kita semua. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan untuk dengan permohonan maaf bulan yang lalu tidak berkesempatan hadir karena ada acara mendadak harus mengisi manasik waktu pagi. Ya, pada subuh langsung sudah berangkat. Alhamdulillah berangkat tanggal 19 Agustus kembali tanggal 27. Ya, alhamdulillah Allah berikan kemudahan acara berkat doa dari para jamaah sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini berkaitan dengan bab taharah, bersuci. Ya, ini sudah mungkin kesekian kali kita bahas, setiap ustaz juga membahas, ya. Tapi mungkin agar lebih menguatkan lagi ya pemahaman kita, juga kemampuan kita di dalam menyiapkan sholat kita.
Salat kita akan sangat tergantung sah dan tidaknya wudu kita. Walaupun saya yakin kita belajar wudu dari kecil. Kalau kata orang kita main basah-basahan terus. Ya, kenapa main air terus gitu ya. Tapi tidak apa-apa karena memang yang namanya ilmu tentu tidak pernah akan rugi kalau kita belajar. Kita kuatkan lagi ya, ingatan kita tentang bagaimana wudu dan lain sebagainya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk hari ini kita coba tampilkan dalam layar gitu ya, supaya mungkin kalau lihat wajah saya terus kan bosan. Jadi sekarang lihat silakan layarnya. Saya suaranya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu adalah salah satu cara kita bersuci ya, dengan menggunakan air yang dilakukan dengan cara khusus. Adapun kewajibannya ditetapkan dengan firman Allah. Ya, artinya kalau suatu amalan dalilnya perintahnya dari Allah, berarti ini perintah cukup kuat. Ya. Perintah ini berarti sesuatu hal yang kuat, jelas, ya, tidak ada unsur dzon, keraguan, karena ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang beriman tentu tidak boleh meragukan firman Allah, gitu ya. Termasuk juga hal yang berkaitan dengan perintah berwudu ini. Di surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Sering kita dapatkan ayat yang diawali dengan seruan keimanan. Ada makna yang tersimpan atau terdapat dalam ayat diawali dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Ya, banyak ya ayatnya, di antaranya ini. Kemudian perintah berpuasa juga diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Para ahli tafsir ketika menjelaskan satu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pertama menunjukkan perintah setelah panggilan itu adalah merupakan suatu amalan yang istimewa, suatu amalan yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba Allah. Ya, ketika dipanggil suatu amalan dengan perintah dan diawali ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan amalan ini tidak dikerjakan oleh semua orang. Apakah semua orang berwudu? Tidak. Bahkan orang Islam pun tidak semuanya berwudu, apalagi di luar Islam. Ya, sehingga membutuhkan keimanan. Ketiga, ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat yang mampu menyempurnakan wudu, ya, yang memahami tentang bagaimana itu wudu disempurnakan. Sehingga kita berharap nanti setelah kajian ini wudu kita insya Allah makin sempurna, ya, sempurna dalam rukun-rukunnya, sempurna dalam sunnah-sunnahnya, ya, sehingga aktivitas ibadah setelah kita wudu makin sempurna. Karena yang paling banyak kita gunakan setelah berwudu adalah ibadah salat. Nah, kalau wudunya sah, wudunya sempurna, bahkan di sana ada nilai-nilai istimewa dengan amalan-amalan sunnahnya, maka insya Allah kita berharap ibadah setelah itu akan memiliki nilai jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna, termasuk ibadah salat atau mungkin ibadah yang lain, tilawah Quran misalnya. Dengan wudu yang sempurna, insya Allah ibadah itu akan semakin baik dan sempurna. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Ini ayat yang menjadi dalil, yang menjadi dasar seseorang untuk melaksanakan wudu. Ya, jadi dalilnya sangat jelas. Ya. Kemudian idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian. Nah, jadi yang pertama dibasuh, urutan di dalam berwudu yang masuk kategori rukun setelah niat adalah membasuh wajah. Ini yang rukun dulu ya. Nanti kita akan masuk kepada hal-hal yang sifatnya sunnah. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, dan membasuh atau mencuci kedua tangan kalian sampai siku. Kalau sampai itu masuk atau tidak sikutnya? Masuk. Karena ada yang berwudu sikutnya masih kering, berarti enggak ilal marafiq. Kalau makna ilal marafiq, maka menjadikan yang disebut itu dalam kategori yang harus dilakukan, yang harus dibasuh, yang harus dicuci. Maka ketika nanti berwudu, sikut ini harus dipastikan terkena basuhan air, terkena cucian air, ya, karena disebut oleh Allah ilal marafiq, sampai sikut, gitu. Bukan sampai sebelum sikut, ya. Artinya sikut itu menjadi bagian daripada anggota tubuh yang harus terbasuh dengan air pada saat kita berwudu. Berikut wamsahu biru'usikum, ya, dan usaplah biru'usikum, kepala kalian. Nah, ini akan melahirkan pandangan fikih terkait dengan mengusap kepala. Kalimat biru'usikum, apakah seluruh kepala atau sebagian kepala? Dalam madhab Maliki, dalam madhab Hanafi, itu sebagian, itu biru'usikum maksudnya seluruh kepala. Tapi dalam madhab Syafi'i, biru'usikum adalah sebagian. Ya. Terus mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang salah, yang nggak wudu. Nah, itu pastinya. Mau sholat nggak wudu, salah. Tapi membasuh kepala dengan secara keseluruhan, khilaf di antara ulama, apakah seluruhnya ataupun sebagian. Nanti kita akan dapatkan bagaimana Nabi berwudu. Kita akan dapatkan informasi dari Sayyidina Utsman ketika mencontohkan Nabi berwudu, dan Sayyidina Utsman mengusap seluruh kepalanya dari depan sampai ke tengkuknya, ya, yang dibatasi rambut, tumbuh rambut di belakang, lalu dikembalikan ke depan, lalu kemudian selanjutnya air yang masih ada di telunjuknya atau di jari-jarinya dimasukkan ke dalam telinga, lalu ibu jarinya mengusap dari belakang telinga sampai ke depan. Nah, nanti kita praktekkannya. Mungkin suatu saat kita praktekkan langsung pakai air, gitu ya, supaya kita bisa merasakan betul bagaimana. Kenapa? Sahabat Nabi pun mengajarkan yang lainnya langsung mempraktikkan, ya, sehingga insya Allah mudah-mudahan bisa lebih menjiwai apa yang menjadi maksud dari ayat yang kita baca ini. Jadi wamsahu biru'usikum, hendaknya kalian mengusap. Apa bedanya ghasala dengan masaha? Kalau ghasala betul-betul terkena air basah, gitu ya. Tapi masaha sekedarnya, ya, cukup mengusapkan, ya, mengusapkan saja, itu kalimat masah. Nah, perintah dari Allah adalah wamsahu biru'usikum, mengusap kepala. Jadi bukan mengguyur, keran dibuka kepalanya diguyur gitu. Bahasa itu enggak begitu, ya. Saya juga lihat saking semangatnya begitu. Guyur basah itu, ya, masya Allah, sampai guyur. Ini tentu tidak seperti
seperti itu maksudnya. Wamsahu itu mengusap, gitu ya. Kemudian yang berikutnya wa arjulakum, ya, wa arjulakum dari kalimat rijlun. Rijlun artinya kaki, ya. Wa arjulakum, apa batasannya? Ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Berarti anggota tubuh di bawah mata kaki harus basah. Yang biasanya sebagian kita kurang peduli dengan anggota tubuh di bawah mata kaki. Apalagi kalau wudunya menggunakan keran, kakinya aja yang diselonjorkan ke keran. Itu kemungkinan besar tidak terkena airnya di bawah mata kaki sangat-sangat besar. Ya, maka perlu dibasuh, dicuci, itu ya, sehingga lekukan yang ada di belakang mata kaki kita terkena air secara sempurna. Ya, jadi ini bagian daripada anggota tubuh yang masuk kategori rukun untuk dibasuh. Yang pertama wajah. Yang kedua tangan sampai ke sikut. Yang ketiga kepala. Yang keempat kedua kaki sampai mata kaki. Ini yang rukunnya. Walaupun nanti kita dapatin rukun wudu itu ada berapa? Ada 6. Pertama niat, ditambah ini 4, ditambah lagi tertib. Maksudnya berurutan. Tidak boleh kemudian kaki dulu baru wajah. Tidak, harus berurutan. Maka tertib masuk kategori rukun. Nah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat atau dalil yang menjadi rujukan kita di dalam melaksanakan aktivitas wudu. Nanti akan kita dapatkan dalil-dalil yang lain berkaitan dengan sunnah-sunnah wudu. Ya, di mana saja nanti letaknya sunnah-sunnah itu, nanti insya Allah dalam bab berikutnya insya Allah kita akan dapatkan. Kita lanjutkan dulu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Apa yang tidak diterimanya? Sholatnya. Ya. Jadi bagian dari cara agar sholat kita diterima harus melakukan aktivitas yang namanya wudu, ya, atau yang biasa disebut dengan tohar. Ya. Jadi ini menjadi salah satu dasar seorang ketika hendak sholat, maka dia berwudu terlebih dahulu. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke furudul wudu. Yang pertama, fardu wudu adalah ghaslul wajh, ya, tadi yang sudah sampaikan. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai ke siku, yaitu pergelangan lengan. Dan yang ketiga, mengusap kepala seluruhnya menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Sebahagiannya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Ini berkaitan dengan mengusap kepala. Yang keempat, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada orang yang hanya mengusap kakinya. Beliau bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi kaki yang tidak dibasuh, ia diancam neraka. Muttafaqun alaih. Jadi kaki yang tidak terbasuh seluruhnya sampai mata kaki, maka itu termasuk wudu yang tidak sah dan berdampak ancaman, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Nah, ini tambahannya. 4 rukun inilah yang tercantum dengan tekstual dalam ayat wudu Quran surat 5 ayat 6 tadi, ditambahkan dengan niat. Nah, niat kita sudah sangat familiar hadisnya, ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Maka niat ketika hendak berwudu
juga masuk kategori rukun dalam urutan-urutan berwudu. Yang kedua, tertib atau berurutan, yaitu dimulai dari membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, lalu membasuh kaki. Namun hal ini sudah hukumnya, ini sunnah hukumnya menurut Abu Hanifah dan Malikiyah. Ya, urutan dalam mazhab Malikiyah atau Abu Hanifah hukumnya sunnah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, tertib adalah menjadi bagian dari rukun wudu. Selanjutnya masuk amalan-amalan sunnah. Apa saja amalan-amalan sunnah sebelum kita berwudu? Yang pertama, kita membaca basmalah. Dalam hadis yang lain disebutkan diawali dengan ta'awudz. Ya, jadi berta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini menjadi pembuka amalan berwudu kita masuk kategori sunnah. Walaupun sebagian ulama cukup membaca basmalah. Ya. Yang kedua, bersiwak, ya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu'i wala akhartul asya ila thuluthil laili aw syatril laili. Ya. Andai aku tidak memberatkan umatku, ya. Jadi Nabi SAW kalau saja dalam urusan sholat, termasuk juga dalam urusan berwudu, itu tidak memberatkan umatnya, maka Nabi akan perintahkan untuk bersiwak itu setiap waktu mau sholat. Berarti berapa kali? Minimal 5 kali bersiwak, ya. Nah, dan kemudian sekarang ini kan dikembangkan, ya. Siwak itu tidak hanya dengan menggunakan akar siwak, gitu ya, atau kayu siwak, ya. Sekarang dengan sikat gigi dan lain sebagainya, ya, macam-macam sekarang alatnya. Tapi intinya bersiwak adalah membersihkan rongga mulut dari kotoran-kotoran mulut kita, dari sisa-sisa makanan kita. Dan ini masuk kategori sunnah. Kalau ini diwajibkan, memang repot, ya, luar biasa. Kalau bersiwak itu setiap mau sholat, ya wajib. Wah, masya Allah. Saya sudah berusaha itu setiap saat mau siwak, sepekan begitu hilang. Tahu siapa yang lagi? Ya, pokoknya setiap kantong beli satu ikat, pulang umroh, ya, pakai hilang lagi sampai seikat itu habis. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kurang perhatian. Sudah yang pakai bungkus yang ada song-songnya gitu, ya, itu dikantongin juga. Itu mana nih? Yang ada spidol malah di kantong. Jadi kadang-kadang ya, pantas Nabi kalau mengatakan laula an asyqa, gitu, ya. Beratnya itu salah satunya naruhnya di mana, gitu. Lupa, gitu. Dan Nabi sedang memprediksi ini akan menjadi kesulitan bagi umatnya. Bagaimana kalau ini menjadi wajib? Maka masuknya kategori sunnah. Walaupun banyak para ulama, para asatidz, para jamaah yang kemudian mampu menjaganya dengan bersiwak, gitu, ya. Dan ini menjadi amalan yang luar biasa bagi para jamaah yang memungkinkan seperti itu. Silakan. Kan banyak yang siwak sekarang dijual, ya. Iya, insyaallah. Dan itu sudah diteliti, siwak itu memiliki keistimewaan luar biasa, ya. Yang mampu mengurangi kuman di mulut, gitu, ya, menjaga email mulut, ya, gigi, gitu, ya. Banyak keistimewaannya. Dan bahkan sekarang kayu siwak itu dibuat untuk jadi pasta gigi, gitu, ya. Ada mereknya siwak, gitu, ya. Masya Allah. Saking cintanya kepada siwak, pasta giginya pun juga siwak. Ada kisah berkaitan dengan siwak di zaman Nabi dalam suatu peperangan. Karena para sahabat itu ketika ada perintah seperti ini, mereka langsung lakukan. Dalam sebuah peperangan mau sholat subuh, ya, sholat subuh gelap-gelap,
Ya para sahabat ini udah nyiapin kayu siwak, ada pohon siwak khusus. Sekali ngambil akarnya bisa setengah meter dan kan dipotong-potong. Kalau sekali kan cuma 10 cm. Para sahabat panjang bedanya, udah langsung digosok tebel. Rupanya ketika para sahabat ini bersiwak, mau wudu ya, mau sholat, dilihat oleh intelijen musuh. Begitu lihat intelijen musuh, orang Islam lagi makan kayu. Disangka itu lagi makan kayu. Hati-hati, kalau kita ketangkap bisa-bisa kita yang dimakan. Ayo suruh mundur. Jangan sekarang. Mereka ini lagi lapar nih. Kayu aja dimakan. Oh, itu ketakutan sama mereka. Padahal lagi bersiwak. Gitu ya. Ini persepsi yang keliru. Sekalian ya Allah, jadi bersiwak salah satu amalan yang disunahkan di dalam berwudu. Jadi sebelum berwudu bersiwak terlebih dahulu. Yang kedua, membasuh 2 telapak tangan 3 kali basuhan di awal wudu. Ya, jadi membasuh atau mencuci kedua telapak tangan. Nah, kalau disebutkan sebahagian daripada telapak tangan, berarti juga punggung tangannya. Ya, atau ketika disebutkan punggung tangannya, termasuk juga telapak tangannya. Contoh misalnya ketika berumroh, para wanita yang umroh itu tidak boleh menutup tangannya dengan sarung tangan. Ya, tidak boleh menutup telapak tangannya dengan sarung tangan. Lalu dicarilah cara, cari alat supaya yang tidak tertutup telapak tangannya saja, punggung tangannya tertutup. Padahal hadis ini ketika disebutkan telapak tangan sudah termasuk punggung tangan. Artinya kalau seseorang tidak ada alat yang bisa menutupi punggung tangan, sudah termasuk yang memang tidak boleh ditutup. Ini dalam pengertian bahasa Arab. Jadi ketika disebutkan satu bagian lain itu sudah masuk. Nah, termasuk dalam membasuh tangan, ya, telapak tangan kita. Dalam satu penjelasan, Humran bin Aban An-Namali Al-Madani rahimahullah, beliau berkata, annahu ra'a Utsman ibn Affan da'a bina'i fa afrada ala kaffaihi 3 miraran fa ghasalahuma. Bahwa ia pernah melihat Sayyidina Utsman bin Affan meminta bejana air. Beliau Sayyidina Utsman menuang air pada kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali seraya mencuci keduanya. Ya. Salah satu hadis yang jadi rujukan dalam tata cara berwudu adalah hadis yang dijelaskan dari Sayyidina Utsman yang memberikan contoh tentang bagaimana wudunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Sayyidina Utsman pernah beliau berwudu di tengah-tengah para sahabatnya. Dan ketika selesai berwudu, Sayyidina Utsman mengatakan, demikianlah wudu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Sayyidina Utsman memberikan keteladanan contoh di dalam berwudu sebagaimana yang beliau saksikan langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang juga termasuk amalan berwudu adalah berkumur. Ya. Berkumur-kumur yang biasa disebut tamat-tamat, ya, tamat-tamat, berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke rongga mulut kita. Diminum nggak airnya? Jangan. Ya, air mentah diminum. Jadi dikeluarkan lagi. Kemudian menghisap air ke hidung atau menghirup air ke hidung dan menyemburkannya. Ini dalam bahasa fikihnya istinsyaq wal istinthar. Istinsyaq memasukkan air ke hidung, bukan cuma di ujungnya saja. Nah, ada orang nyuci hidung ujungnya saja, depan. Ambil airnya, dihirup, ya, tahan sebentar, baru dikeluarkan. Itu istinsyaq dan istinthar. Nah, ini termasuk juga amalan sunnah di dalam berwudu. Dalam satu penjelasan
penjelasan dari Yahya bin Umarah dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, seorang sahabat yaitu Yahya bin Umarah berkata, qila lahu tawadda' lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a bi ina'in fa'akfa'a minha ala yadayhi fagasalahum al-thalatha thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kafin wahidatin. Jadi ada cara yang juga dicontohkan ketika melakukan istinsyaq dan tamadmad, memasukkan air ke mulut, kemudian istinsyaq dan istinsyaq. Jadi dicontohkan oleh Sayyidina Utsman dalam berwudu itu ketika mengambil air untuk berkumur-kumur, sebahagian air dimasukkan ke dalam mulut dan sebahagian lagi dihirup ke hidung. Jadi tidak terpisah. Ya, jadi tidak kemudian ke mulut dulu baru dibuang, setelah 3 kali baru hidung 3 kali, tidak. Ya, Sayyidina Utsman memberikan contoh memasukkan ke mulut lalu kemudian sisanya dimasukkan atau dihirup ke hidung. Ya, memang ini kalau nggak biasa agak sulit. Ya, saya sendiri kadang-kadang terpisah, infisal. Ya, yang memungkinkan ya. Tapi ini bagian dari sunnah yang boleh dilakukan, yang contohkan seperti itu. Diambil air, diambil ke mulut, dimasukkan ke mulut, sisanya dihirup. Ya, dihirup ke hidung. Untuk istinsyaqnya, dan setelah beberapa saat dikeluarkan, yang disebut dengan istinsyaq. Ya. Nah, ini terkait dengan amalan sunnah. Berikutnya juga termasuk amalan sunnah adalah mencuci dengan mensela-sela jenggot bagi yang berjenggot. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Sayyidina Utsman, ya, an Utsman ibn Affan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyaihi, ya, menyilang-nyilang, artinya supaya bagian anggota tubuh yang ditumbuhi janggut juga terbasuh air. Jadi tidak hanya bagian atasnya saja, tapi bagian dagu yang ditumbuhi janggut pun terkena air ketika berwudu. Ya, jadi itu juga termasuk amalan sunnah yang masuk kategori sangat penting untuk bisa dilakukan. Kemudian juga masih amalan sunnah, ya, yaitu mengulang 3 kali basuhan. Akan kita dapatkan banyak hadis yang menerangkan tentang amalan sesuatu itu diulang 3 kali. Ya. Kenapa 3 kali? Pertama, 3 itu ganjil. Amalan ganjil itu sangat disukai oleh Allah. Innallaha al-witru yuhibbul witra. Ya. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan sangat suka kepada yang ganjil. 3 itu hitungan ganjil. Itu yang kemudian bisa menjadi dalil kenapa hitungannya ganjil. Tapi 1 juga ganjil, Ustaz. Betul. 5 juga ganjil, betul. Bisa jadi kalau 1 belum sempurna, maka diulang lagi. Untuk mendapatkan kesempurnaan tambahan lagi, disempurnakan 3 kali. Maka dalam mazhab Syafi'i hampir setiap amalan-amalan itu diulang-ulang 3 kali, termasuk bacaan-bacaan, bacaan ruku, bacaan sujud, gitu ya, diulang 3 kali. Dan banyak amalan-amalan lain yang kemudian melakukannya atau membacanya diulang 3 kali. Ya. Selain untuk menambah kesempurnaan, tapi juga mendapatkan satu nilai tambah di mana Allah sangat menyukai amalan-amalan yang ganjil. Berikut yang juga termasuk amalan sunnah, memulai dari sisi sebelah kanan. Ya, jadi amalan sesuatu Nabi SAW selalu mencontohkan at-tayammun. Tayammun itu dari kata aiman, artinya sebelah kanan. Yamin, sebelah kanan atau bagian kanan. Nabi pakai sendal itu selalu mendahulukan kaki kanan. Ya. Itu menjadi amalan yang
juga masuk kategori sunnah. Dalam berwudu, anggota tubuh yang pertama kali dibasuh adalah anggota tubuh sebelah kanan. Ya. Bagaimana caranya? Kadang-kala betul sebelah kanan dulu. Ya, mencuci tangan sebelah kanan satu. Habis itu diganti tangan yang kiri lagi. Nah, ini tidak sunnah. Jadi sunnah itu selesaikan dulu 3 kali yang kanan, baru pindah ke bagian yang kiri. Jadi bukan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, bukan. Kanan dulu 3 kali selesai, baru pindahkan tangan kiri dibasuh 3 kali. Ya, termasuk juga dalam misalnya mengusap telinga yang terpisah ya. Kalau contohkan Sayyidina Utsman itu hanya sekali. Begitu mengusap kepala dari depan ke belakang, dikembalikan ke depan, lalu mengusap telinga. Telunjuknya masuk ke lubang telinga, ibu jarinya mengusap dari punggung daun telinga. Dan itu dilakukan 1 kali. Tapi dalam mazhab Syafi'i diulang sampai 3 kali. Tapi ketika mengulang, jangan sampai telinga kanan dulu 1 kali, telinga kiri lagi 1 kali, ulang lagi telinga kanan, ulang lagi telinga, bukan seperti itu. Tapi telinga kanan dulu 3 kali, baru pindah telinga kiri 3 kali. Termasuk juga dalam mencuci kaki. Ya, jadi tidak oper-operan kayak perbola. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kanan dulu selesaikan 3 kali, begitu sudah 3 kali pindah bagian kiri. Nah, ini namanya tayamum, mendahulukan anggota tubuh bagian sebelah kanan. Ya. Baik, terus sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang juga amalan sunnah adalah menggosok. Ya, menggosok itu maksudnya mengusap, meratakan. Jadi air tidak hanya tangan kita dibasuh air sendiri gitu ya, terus 3 kali, tapi diusap, digosok, diratakan dengan tangan kita yang kiri. Kalau kita sedang membasuh tangan kanan kita misalnya, jadi tiap tangan kita tidak kemudian air ngalir, terus tangannya sendirinya 3 kali begitu, ya itu tidak seperti, tapi diratakan dengan tangan kita yang kiri, sehingga dapat memastikan seluruh bagian anggota tubuh kita terbasuh atau tercuci oleh air yang memang kita gunakan untuk berwudu. Ya. Baik. Berikutnya mengusap 2 telinga, ya, mengusap 2 telinga. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha udunaihi dakhilahuma bil musabataini bisababataini wa khalafa bi ibhamaihi ila dhahiri udunaihi famasaha dhahirihuma wa batinahuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap 2 telinga bagian dalamnya dengan kedua jari telunjuknya dan bagian luarnya dengan 2 jari ibu jarinya. Maka beliau mengusap kedua telinganya bagian dalam maupun bagian luarnya. Jadi tadi saya sampaikan, setelah kita mengusap kepala sampai di belakang dikembalikan, ini masih ada air, sisa air. Karena mengusap telinga bahasanya masaha, ya. Maka tidak harus kemudian ambil air secara khusus. Dari sisaan kita mengusap kepala digunakan untuk mengusap kedua telinga dengan cara memasukkan kedua telunjuk ke lubang telinganya. Maka ibu jarinya dari bawah ke atas di belakangnya sampai ke depan. Ya, seperti ini, masukkan ibu jarinya belakang, dorong. Ya, insya Allah rata semuanya. Dan itu cukup 1 kali. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh infisal, terpisah. Setelah kita mengusap kepala, mungkin sedikit bagian kanan atau sebelah kiri, karena mungkin sebelah kanan ada luka, pindah sebelah kiri boleh. Atau di belakang juga boleh. Ya, mengusap kepalanya bagian belakang boleh. Ya, ketika mengusap telinga terpisah boleh. Ya, mengambil air 3 kali,
ya sama prosesnya memasukkan kedua telunjuk kita. Misalnya yang kanan dulu, ya seperti ini, ambil air lagi, usapkan lagi, ambil air lagi, itu juga boleh. Ya, kemudian setelah 3 kali yang kanan, ambil yang kiri. Tapi yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman dalam berwudu dan mengusap kepala dan telinga, caranya tadi dari depan ke belakang, dari belakang kembalikan ke depan, sisanya langsung dimasukkan ke dua telinga bersamaan. Jadi tidak terpisah. Jadi bersamaan. Kanan dan kiri diusap secara bersamaan ke depan seperti itu. Nah, itu untuk mengusap kedua telinga. Jadi mengusap kedua telinga masuk kategori sunnah berwudu. Ya. Kemudian setelah kita selesai berwudu, disunnahkan kita berdoa. Ya. Gimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Dalam satu hadis hanya sampai Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, tidak disambung dengan waj'alni min ibadikas shalihin. Tapi kalau ada yang baca min ibadikas shalihin, boleh karena doa. Ya. Jadi membacanya diawali dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila ini dibaca doa ini kata Nabi, illa futihat lahu abwabul jannah al-thamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan sampai selesai atau menyempurnakan wudu kemudian membaca doa, aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang dia bisa memasukinya dari mana saja dia kehendaki. Ya, sehingga amalan berwudu ini menjadi amalan istimewa. Bahkan sahabat Bilal bin Rabah menjadi salah satu sahabat yang orangnya masih hidup, terompahnya sudah terdengar di surga. Ya, sampai Nabi terkaget, ya, kagum kepada Sayyidina Bilal. Kenapa? Karena Rasul sudah mendengar terompah sendalnya atau alat yang digunakan kalau mau bersuci, mau berwudu, itu sandal kalau kita namanya bakiak. Nah, bakiak itu kan kalau kena sesuatu yang keras batu bisa bunyi itu gitu. Nah, Sayyidina Bilal juga sama menggunakan alas kakinya yang sangat sederhana. Tapi kalau berwudu atau berjalan itu terdengar suaranya. Dan Rasul sudah mendengar suara terompahnya di surga. Insya Allah kalau sendalnya yang masuk surga, orangnya pasti masuk surga. Masya Allah. Nah, ini untuk amalan wudu yang berikutnya. Kemudian ada amalan sunnah wudu yang juga diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari nomor 159 dan Sahih Muslim nomor 226, di mana dijelaskan man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mengambil wudu seperti cara aku berwudu, kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat dan tidak berkata-kata antara wudu dan salatnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi setelah berwudu, berdoa, setelah itu salat syukrul wudu biasa disebutnya, atau salat sunnah ba'da wudu. Ya, tapi banyak menyebutnya doa salat syukrul wudu, doa salat setelah berwudu 2 rakaat. Ya, bacaannya pun juga yang ringan saja. Ya, bacaannya setelah Fatihah rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas, gitu ya. Ustaz boleh nggak pakai baca Yasin? Boleh. Ya, pakai surat Al-Kahfi juga boleh. Yang lain udah sholat Kahfi ya masih sholat sunnah.
berwudu. Apakah dari rumah kita salat sunnah wudunya atau sudah sampai di masjid juga? Salat sunnah syukur wudu itu setelah kita menunaikan wudu, ya. Dan tadi tidak berbicara setelah berwudu, ya. Habis wudu ngobrol dulu, ngobrol itu baru masuk masjid, tahiyatul masjid bersyukur. Nah, kalau di masjid apakah tahiyatul masjid dulu atau syukur wudu dulu? Ya, syukur wudu dulu atau tahiyatul masjid dulu? Tahiyatul masjid dulu. Ya, terus setelah itu syukur wudu dua rakaat. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah yang membatalkan wudu. Ya, apa yang membatalkan wudu? Yaitu segala sesuatu yang keluar dari kedua jalan. Ya, dua jalan pembuangan, yaitu buang air kecil, ya, buang air besar, buang angin, ada mandi atau wadi adalah membatalkan wudu kecuali mandi yang mengharuskannya dia mandi. Ya, kalau buang air kecil batal wudunya. Setelah istinja, nah, dia berwudu lagi kalau dia mau sholat. Kecuali kalau mandi, yang keluar mandi berarti dia wajib mandi. Nanti dalam pakaian mandinya disunahkan sebelum mandi berwudu terlebih dahulu. Jadi sebelum mandi berwudu terlebih dahulu. Ini untuk orang yang keluar mandi. Berikutnya yang juga membatalkan wudu dalam satu hadis, ya, adalah orang yang tertidur dengan lelah. Ya, di mana Nabi SAW menyampaikan, karena Rasulullah SAW ya'murna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihuma illa min janabatin walakin min ghaitin wailin wa nawmin wa bawlin wa nawmin. Rasulullah SAW pernah menyuruh kami jika dalam perjalanan untuk tidak melepas sepatu, ya, selama 3 hari 3 malam. Sebab buang air kecil, buang air besar maupun tidur kecuali karena itu. Maksudnya kalau kita dalam bepergian musafir, kita memakai sepatu, ya, terutama mungkin karena perjalanannya membutuhkan sepatu sehingga keamanannya terjaga misalnya, maka sebelum kita menggunakan kaos kaki atau menggunakan sepatu tersebut terlebih dahulu berwudu. Nah, dalam perjalanan misalnya selama 3 hari itu kita batal wudu karena buang air kecil, buang air besar, gitu ya, atau karena tertidur, mau berwudu lagi, sepatu tidak perlu dilepas. Jadi cukup diusapkan di bagian atas sepatu atau di atas kaos kakinya. Kalau di Jazirah Arab ada model sepatu, tapi bukan sepatu, bukan juga kaos kaki, namanya khauf, ya, terbuat dari kulit halus, ya. Ini biasanya dipakai oleh askar di Masjidil Haram. Masuk masjid itu khaufnya nggak dilepas. Ya, pakai keluar enggak dilepas, masuk ke masjid enggak dilepas. Ya, namanya khauf. Ya, terbuat dari mungkin kulit kambing atau kulit apa saja bisa dipakai. Ya, itu mereka biasa gunakan khauf. Nah, ketika seorang menggunakan khauf, menggunakan kaos kaki atau sepatu, lalu dia batal dalam musafir, maka dia tidak perlu melepas sepatunya dan kaos kaki. Cukup mengusapkannya saja. Tapi dibatasi selama 3 hari 3 malam saja. Ya. Tetapi kalau batal wudunya karena, ya, tadi janabah, mandi besar, harus mandi besar, ya baru dia harus dilepas, ya, karena harus dicuci bagian kaki yang termasuk yang harus dicuci di saat mandi janabah. Nah, jadi tidur yang terlelap yang sampai hilang akal, ya, apalagi pakai bantal di atas kasur, itu jelas batal. Kemandian banget tidur. Nah, itu termasuk hal yang membatalkan wudu. Berikutnya
penjelasannya, sedangkan tidur dengan duduk tidak membatalkan wudu jika tidak bergeser tempat duduknya. Hal ini tercantum dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, Imam Muslim dan Abu Daud, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantabiruna al-'asha al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Adalah para sahabat Rasulullah SAW pada masa Nabi menunggu sholat Isya sehingga kepala mereka tertunduk, kemudian mereka sholat tanpa berwudu. Maksudnya tidurnya sambil duduk dan tidak bergerak, tidak bergeser. Maka itu sekalipun tidur tidak dianggap batal. Tapi begitu dia bersandar ke dinding, ya, posisinya bersandar, maka sudah dianggap batal. Tapi kalau posisinya duduk, itu tidak dianggap batal. Kemudian yang berikutnya, hilang akal. Ya, jadi hilang akal ini bisa macam-macam ya. Mungkin dia banyak penyakit, ya, ODGJ, gitu ya. Kemudian pingsan atau mabuk, ya. Karena hal ini menyerupai tidur dari sisi hilangnya kesadaran. Nah, jadi orang yang nggak berakal, yang pingsan, mabuk itu ya tentu menghilangkan sahnya wudu tadi. Nah, ini termasuk hal yang juga perlu mendapatkan perhatian, gitu ya. Karena ada orang memang tidurnya tadi senderan atau kakinya selonjor ke depan. Ya, tapi kalau posisi duduknya tegak bersila, itu aman insyaallah. Ya. Baik, nah ini kita sampai di sini dulu. Insyaallah nanti ada bagian keduanya. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Ya, silakan. Ya, iya. Berapa sih jumlah air yang memungkinkan tangan itu menjadi ciduknya? Gitu ya. Bahasa kitanya. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i, jenis air yang memungkinkan untuk digunakan langsung menggunakan tangan kita yaitu di atas 2 kula. Ya, 1 kula itu kalau hitungan diameter, satu tempat yang berdiameter lebarnya 60 cm, ya, tingginya 60 cm, ya, persegi 4 katakanlah atau sejenis itu, maka ketika dipenuhi itu masuk kategori 1 kula. Maka 2 kali lipat isi air seperti itu sudah termasuk 2 kula dan boleh langsung menggunakan tangan kita. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kalau kurang dari itu, kurang dari 2 kula menggunakan tangan, maka airnya termasuk air musta'mal. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Karena istilah musta'mal itu dalam mazhab yang lain enggak ada. Dalam mazhab Syafi'i ada istilah musta'mal. Bahkan air misalnya yang kita gunakan mengusap wajah, sebagian terjatuh ke tempat tampungan air, maka air itu sudah dianggap air musta'mal. Ini saking ikhtiarnya Imam Syafi'i dalam hal menggunakan air. Tidak ada pertanyaan, Ustaz, ada orang berwudu cuma 1 gelas. Pernah nggak? Pernah nggak berwudu dengan air 1 gelas? Pernah? Atau belum? Ini kita mau baca air 1 gelas. Tapi di saat-saat mungkin kita nggak ada air yang cukup, tapi hanya ada 1 gelas, ini sah dan boleh digunakan untuk berwudu. Ada caranya. Selain anggota tubuh yang rukun saja yang diusap, dan mengusapnya cukup dengan 1 kali saja. Ya, ada Habib Umar dari Yaman. Beliau pernah mencontohkan berwudu dengan 1 gelas. Subhanallah. Ya, ternyata Islam itu mudah. Ya, makanya Imam Syafi'i sendiri ketika menyampaikan pandangan termasuk
dalam berwudu ada namanya qaulul qadim dan qaulul jadid. Pendapat beliau ketika masih berada di Irak dan ketika beliau sudah berada di Mesir. Nah, ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Pandangan pertama ketika beliau masih di daerah yang sangat sulit air, ya, maka beliau batasi dalam menggunakan air. Tapi di tempat yang banyak air, termasuk Indonesia, masya Allah, walaupun tetap kita diminta oleh Allah dan Rasul tidak berlebihan. Allah kencang banget, dia menyerahkan tuh air, dia aja masih mampu dalam itu. Gimana bola semua? Ini air kebuang nih, udah mungkin 2 liter, 3 liter. Air digunakan kecil saja, yang penting bisa mampu air untuk kita berwudu. Nah, ini termasuk hal yang juga jarang mendapatkan perhatian. Pakainya full gitu, keran dibuka, kencang-kencangnya. Padahal yang pakai mungkin separuhnya juga enggak. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, berapa banyak air yang digunakan untuk berwudu yang boleh tangan itu langsung menggunakannya, maka dalam mazhab Syafi'i 2 bulan. Di bawah itu masuk jadi air mustahab. Kecuali kata Imam Syafi'i, sebelum kita menggunakan air dengan tangan kita, kita berniat tangan kita menjadi gayungnya. Namanya istilraq. Menggunakan tangan langsung. Ya, makanya Nabi ketika ingin menggunakan, kan di zaman Nabi juga gayung juga kan susah, sehingga banyak menggunakan tangan. Maka kata Nabi, kalau kalian mau mandi, cuci dulu tanganmu. Kenapa? Karena kita tidak tahu tadi malam kemana aja itu tangan. Bersihin dulu tangan, baru dipakai untuk mengambil air dari tempat, dari ember atau dari sesuatu hal yang dijadikan tempat penampungan air. Nah, jadi boleh dengan tangan langsung untuk kita berwudu, untuk mandi. Tapi sebelum kita menggunakannya untuk mandi, untuk berwudu, tangan kita dibersihkan dulu. Nah, sebagaimana tadi masuk ketika sebelum berwudu kita mencuci tangan dulu. Setelah membaca ta'awudz, membaca basmalah, mencuci kedua tangan. Nah, ini salah satu caranya. Tapi bukan berarti kalau air tidak cukup 2 bulan, kemudian kita tidak bisa menggunakannya langsung dengan tangan, bisa. Imam Syafi'i mensyaratkan niatkan tangan untuk menjadi gayungnya. Itu dibolehkan. Makanya di beberapa daerah, apalagi mau kayak lebih ya, kalau pesantren itu ini kolam nih, wah keliling kolam tuh bumbu semua. Yang agak repot juga bisa dia kalau nggak biasa, harus kumur-kumur. Tapi karena airnya banyak, yang nggak kerasa bekasnya dia. Ini sampingnya buang-buang sih itu kan, masya Allah. Tuker-tukeran aja itu. Ya karena nggak biasa. Tapi kalau yang udah biasa, itu muntah lagi di situ. Ya Allah, itu benar-benar ulah kalau kata orang Sunda. Ulah itu kolam yang besar gitu yang dipakai untuk wudu di situ. Gitu. Nah, asal yang mau air kecil di situ juga. Jadi itu dibolehkan. Ya. Atau di sungai, kalau pesantren dekat di sungai, itu ramai sepanjang sungai itu berwudu ya. Airnya mengalir gitu ya. Cuma harus hati-hati juga kalau di sungai, karena di atas sana bisa jadi ada yang orang buang macam-macam kan. Gitu. Pas ngambil ada dia nih. Nah, itu bahaya. Gitu ya. Baik. Dari yang lain, silakan. Khalas. Cukup ya. Baik, kalau tidak nanti kita lanjutkan dulu untuk bagian pertama berkaitan dengan masalah wudu ini. Insyaallah mudah-mudahan semakin menguatkan pemahaman kita tentang bagaimana wudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti suatu saat kita praktekkan wudu di tempat wudu supaya seperti ini. Insyaallah kita paham dan juga kita tahu bagaimana
Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi